Ketua Majelis Hakim Andriansyah memvonis bebas mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau yang dikenal kerangkeng manusia. Hakim menyebut seluruh tuntutan keterbit rencana perangin-angin tidak terbukti. Ketua Majelis Hakim Andriansyah memvonis bebas mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam sidang yang digelar di PN Stabat, Ketua Majelis Hakim Andriansyah menyebut semua tuntutan jaksa yang tertuang tidak terbukti. Dusun 3 Karmolida Raja Tengah dari Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dikembalikan segera kepada terdakwa. Atas putusan Hakim, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin mengaku bersyukur. Bagaimana Pak perasaan Pak? Bagaimana perasaan Pak atas putusan itu bagaimana Pak? Ya, kita lihat setelah diputuskan Majelis Hakim, makasih juga kepada Majelis Hakim yang memberikan putusan bebas kepada saya karena itu memang fakta persidangan sebenarnya itu semua. Sebelumnya kasus dugaan tindak perdagangan orang mantan Bupati Langkat menjadi sorotan. Di rumah terbit ada kerangkeng atau penjara manusia. Pengurus kerangkeng disebut menyuruh korbannya bekerja tanpa dibayar. Selain itu ada dugaan penganiayaan sehingga 4 penghuni kerangkeng tewas. Namun mantan Bupati Langkat terbit perangin-angin membantah. Pihaknya menyebut kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba yang didirikan sejak tahun 2010 silam. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. DPR resmi mengesahkan pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Pengesahan Pansus Hak Angket Haji 2024 ini disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta. DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun 2023-2024 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Terdapat 11 poin agenda rapat, termasuk salah satunya pembentukan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Dalam rapat tersebut, DPR menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dengan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI. Salah satu fokus utama Pansus Haji 2024 yaitu penyelidikan pengalihan kuota tambahan visa haji reguler ke haji khusus. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Qumas tidak mempermasalahkan pembentukan panitia khusus angket pengawasan haji oleh DPR. Yakut akan mengikuti proses tersebut dan memastikan akan menjelaskan proses ibadah haji mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Paripurna memutuskan dilaksanakannya hak angket yang dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Mulai besok akan disusun roadmap kerja panitia khusus angket haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahunnya. Karena itu, terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui Pansus Angket Haji 2024. Kesalahan yang dimaksud yang paling fatal apa, Cak? Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Ya, Haji kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan, itu sudah kita ikuti ya. Jadi nanti apa aja nih Pak nanti mau disiapin kalau nanti pas ya nggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya.
Oke? Ya cukup, makasih ya. Ya. Saya belum tahu loh, saya dari dalam loh. Ceritanya dari kamu. Evaluasi pelaksanaan haji kemarin gimana Pak? Belum kan, ini masa operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Operasionalisasi haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai nanti tanggal 23 Juli baru bisa kami. Anwar Hafid mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah di hadapan ribuan pendukungnya. Dalam deklarasi ini Anwar mengingatkan para relawannya tidak menggunakan politik fitnah dan politik identitas pada Pilkada serentak 2024. Ribuan simpatisannya, anggota DPR RI Anwar Hafid dan Wakil Wali Kota Palu, Reni Lamajido, mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Dalam deklarasi ini juga dikukuhkan para relawan berani untuk berjuang memenangkan Pilkada 2024 Sulawesi Tengah. Sebagai pejuang Anwar Reni, baik relawan maupun partai politik yang mengusung kita, saya ingin supaya semua hatinya diikhlaskan untuk membantu perjuangan Anwar Reni. Pasangan Anwar Reni mempunyai visi dan misi untuk membawa perubahan positif di Sulawesi Tengah, serta menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang baik. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan.